Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqifu A'immati wa Ulama'i Ahlussunnah wal Jamaah min Aqaidi Asy-Syiah oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membacakan ucapan Al-Imam Al-Qadhi Iyad terhadap Asy-Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Kalau kita ulang sekali lagi, beliau mengatakan naqta'u bi takfiri ghulat ar-Rafidhah. Ini halaman ke-72. Beliau mengatakan kita memastikan untuk mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah yang ekstrim fi qaulihim innal a'immata afdal minal anbiya. Dikarenakan salah satu akidah mereka mengatakan para imam-imam mereka lebih afdal daripada para al-anbiya. Kemudian di footnote-nya Al-Ustaz Muhammad Abdullah mengatakan wasyiatul mu'asirun ya'uduna hadzal kufra min darurati madhhabihim. Orang-orang Syiah abad ini mereka menganggap akidah kufur ini sebagai pondasi ataupun akidah mereka yang telah dibakukan ya, atau yang telah ditetapkan oleh mereka. Sampai-sampai yang sudah kita sampaikan dari ucapan Al-Khumaini Al-Halik dari kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah halaman 52, dia mengatakan wa min darurati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Di antara madhab kita Syiah Rafidhah bahwasanya kita memiliki imam-imam yang lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat ataupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan hanya akidah kelompok Syiah Rafidhah yang terdahulu, namun juga yang sekarang. Dari situlah kata Imam Al-Qadhi Iyad, kita menvonis mereka kafir murtad dari al-Islam. Wa kadzalika yahkum atau yukam bi kufri man qala bi musyarakati aliyin fi risalati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu. Demikian pula mereka orang-orang Syiah Rafidhah divonis kafir karena mereka meyakini Ali bin Abi Thalib itu sejajar kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kerasulan. Ya. Ini jelas-jelas akidah yang kufur, menyamakan Rasul dengan Ali bin Abi Thalib ataupun para imam-imam mereka. Wa anna kulla imamin yaqumu maqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nubuwwati wal hujjah. Bahkan mereka mengatakan semua imam-imam mereka yang 12 itu sama kedudukannya dengan Nabi dalam kenabian dan dalam masalah al-hujjah. Ini sekali lagi sama dengan yang tadi, kufur dan mengeluarkan mereka dari al-Islam. Namun ini tidak aneh kalau mereka bukan hanya menyamakan, bahkan melebihkan imam tersebut daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa asyara bi anna hadza madhhab ar-Rafidhah. Kemudian beliau mengisyaratkan bahwasanya ini adalah akidahnya kebanyakan kelompok Syiah ar-Rafidhah qatalahumullah. Wa kadzalika man idda'a minhum anna yuha ilaihi wa illam yad'i nubuwah. Bahkan sebagian dari kelompok Syiah Rafidhah mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib juga diberi wahyu, meskipun beliau tidak mengaku sebagai nabi. Dan ini yang lebih berbahaya bagi kaum muslimin. Kalau ada orang mengaku nabi, semua orang akan mencaci makinya, mencelanya, mengkafirkannya, bahkan mungkin mengeroyoknya, mendemonya. Namun mereka memiliki cara yang lebih halus lagi untuk menipu umat. Meskipun tidak mengaku Ali sebagai nabi, namun mereka meyakini Ali sama kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW. Wa qala, Imam Al-Qadiyat berkata lagi, wa kadzalika nukafir man ankara al-Qur'ana aw harfan minhu. Kata Al-Qadiyat, kita juga mengkafirkan orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an atau bahkan satu huruf dari Al-Qur'an. Alif lam mim misalnya, kalau alifnya diingkari, itu sudah keluar dari Islam. Apalagi mengingkari keberadaan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang murni. Ini kufurnya sudah tidak bisa dihitung lagi. Makanya sudah disampaikan oleh para ulama yang sudah kita baca ucapan mereka bahwasanya gudangnya syirik kufur itu ada pada kelompok Syiah ar-Rafidhah. Tidak ada satu kekufuran pun yang ada pada orang kafir kecuali juga ada pada kelompok Syiah ar-Rafidhah. Mengingkari Al-Qur'an atau satu huruf itu kafir, keluar dari Islam, au ghayyara syai'an minhu, atau merubah sedikit pun dari Al-Qur'an. Dan itu yang juga dilakukan oleh Syiah Rafidhah. Misalnya yang sudah kita contohkan dari kitab Al-Kafi milik Al-Kulaini jilid yang pertama, dia membawakan ayat dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fatu bi suratin mim misli. Itu versi kaum muslimin. Namun kalau versi Syiah, versinya Al-Kulaini, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fi aliyin. Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu tentang Nabi Muhammad, fi aliyin, kata mereka tentang Ali bin Abi Thalib. Itu tambahannya orang Syiah Rafidhah. Ini mengeluarkan mereka dari al-Islam. Au zada fi, atau menambah-nambah di dalam Al-Qur'an seperti tadi. Kafiril batiniyah wal ismailiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok sekte batiniyah wal ismailiyah. Ini sudah kita sampaikan, secara global Syiah itu ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok sekte batiniyah, ada Ismailiyah, Ad-Durus, ada lagi An-Nusairiyah. Ini sepakat ijma ulama mengatakan mereka adalah orang-orang kafir, murtad. Kalau kata ulama mereka mengaku sebagai keturunan Fatimah binti Muhammad SAW. Ketika itu yang sudah kita sampaikan, pada tahun 317 Hijriah mereka membunuh jemaah haji yang sedang tawaf di Ka'bah, kemudian membuang jasad mereka di sumur Zam-Zam, kemudian mereka mengambil menculik Hajar Aswad dibawa ke negara mereka yang dinamakan Daulah Fatimiyah di Mesir pada waktu itu. Mereka menamakan diri mereka sebagai Fatimiyin, keturunan Fatimah binti Muhammad SAW. Dan sepakat ulama mengatakan bahwasanya itu adalah pengakuan yang dusta. Mereka itu asalnya dari Yahudi, dari Majusi. Meskipun mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, namun itu adalah pengakuan yang dusta. Kemudian kita lihat dalam footnote-nya ada catatan kaki dari Al-Ustaz Muhammad Abdullah. Huna mulahadatun muhimmatun wa hiya anna ba'dul a'immati yansibuna al-qawla bi tahyil Qur'an ila al-Ismailiyah fi hini annahum min aqwal Isnai Asyariyah wal Ismailiyah lam takhussa fil Qur'an bi hadzal qaul wa inna masalakat at-ta'wil al-batini. Disebutkan di sini oleh Al-Ustaz bahwasanya ucapan Al-Qadiyat ini perlu untuk diluruskan, yaitu berkaitan dengan penisbatan keyakinan bahwasanya Al-Quran telah dirubah atau telah ada perombakan atau tidak murni lagi. Itu sebagian para ulama hanya menisbatkan ucapan tersebut
atau akidah tersebut kepada kelompok sekte batinnya. Padahal tidak demikian. Kelompok yang di bawahnya, yaitu kelompok Syiah Rafidhah, Al-Imamiyah, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, itu juga meyakini tentang akidah yang kufur tersebut. Jadi tidak benar kalau ada yang membatasi keyakinan yang kufur itu, yaitu yang berkaitan dengan Al-Quran tadi, hanya dinisbatkan kepada kelompok sekte batinnya. Yang benar itu juga merupakan keyakinannya kelompok Syiah Rafidhah, kelompok sekte batinnya yang pertama. Yang kedua kelompok sekte Ar-Rafidhah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah. Ya, sekte yang ketiga, level yang ketiga yang paling rendah, yaitu kelompok Az-Zaidiyah. Semuanya sesat, namun yang paling sesat Batiniyah seperti Bashar Assad yang di Suriah, kemudian kelompok Syiah Rafidhah seperti Khomeini di Iran, kemudian sekte Zaidiyah yang ada banyak di negeri Yaman, namun sekarang banyak menjelma menjadi kelompok Syiah Ar-Rafidhah Al-Hausiyah yang sekarang lagi perang habis-habisan dengan pemerintah Yaman karena mereka punya slogan ingin untuk menjadikan Yaman sebagai Iran yang kedua. Qatalahumullah. Semoga Allah membahas mereka di mana saja mereka berada. Intinya bahwasanya keyakinan Al-Quran itu telah dirubah, tidak murni lagi, bukan hanya keyakinan kelompok sekte Batiniyah, namun itu juga merupakan ajaran kelompok Syiah Rafidhah. Kemudian juga kelompok sekte Batiniyah ini dikatakan di antara kesesatan kelompok sekte Batiniyah, mereka punya namanya tafsir al-batini, punya tafsir batin. Contoh kata para ulama dalam kitab-kitab mereka kelompok Batiniyah ini, misalnya ayat Al-Quran yang mengatakan wa aqimus shalah. Ya. Kata mereka dohirnya dirikanlah sholat, namun yang lebih utama sebetulnya kata mereka itu tafsir batini. Batinnya apa? Aqimul imamah, dirikanlah kepemimpinan. Jadi mereka tidak mau sholat karena intinya kata mereka tafsir batini yaitu apa? Dirikanlah kepemimpinan tentunya di bawah naungan kelompok sekte al-batiniyah yang secara ijma ulama mengkafirkan mereka. Jadi ini kalau antum baca ajaran sekte al-batiniyah itu antum nggak membayangkan kalau ada manusia-manusia seperti itu. Contoh misalnya mereka mengatakan bahwasanya Ali itulah yang menciptakan Nabi Muhammad. Ya. Kemudian Muhammad menciptakan al-aitam al-khamsah. Ada 5 orang. Di antaranya Abdullah bin Rawaha, Salman al-Farisi. Ini ya begitulah kata Syekh Abdul Muhsin Abbad ketika ditanya, seorang pakar ahli hadis kota Madinah, ketika ditanya, ya Syekh, di Amerika sana ada yang mengaku Nabi. Maka saya menjawab, al-junun funun, namanya gila itu macam-macam. Ya, ada yang gila mengaku Nabi, gila mengaku jadi wali dan sebagainya. Gila itu bermacam-macam. Di antaranya yaitu gilanya orang-orang sekte al-batiniyah. Bagaimana mengatakan Ali menciptakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menciptakan al-aitam al-khamsah. Di antaranya Salman al-Farisi, Abdullah bin Rawaha dan sebagainya. Nah, ini ucapan Al-Qadhi'iyah. Kemudian ucapan Imam As-Sam'ani. Qala rahimahullah, wastamatil ummatu ala takfiril imamiyah. Umat Islam sepakat untuk mengkafirkan kelompok Syiah al-Imamiyah ar-Rafidhah yang sekali lagi markasnya di Iran sana. Li'annahum ya'taqiduna tadlila sahabati. Di antara sebabnya karena mereka meyakini kesesatan para sahabat. Wa yunkiruna ijma'ahum. Mereka mengingkari ijma'nya para sahabat. Wa yansibunahum ila ma yaliqu bihim. Dan mereka menisbatkan kepada para sahabat apa yang tidak layak bagi para sahabat tersebut. Seperti misalnya sudah kita lewati bagaimana Aisyah wa Hafsah, dua ibu mukminin, dua istri Rasul SAW dituduh meracuni Rasul SAW. Ini sekali lagi orang-orang yang jauh dari Islam, dari agamanya Allah dan Rasulnya SAW. Meskipun di sini ada sedikit catatan, kata-kata ilama yariku bihim itu ada 2 maknanya. Idza kana dhamir ya'udu ila Rafidhah fa ibara mustaqimah ayyan sibra sahaba ila dhalalin yaliku bir Rafidhah anfusihim. Kata Al-Ustaz di sini bisa jadi maknanya dan mereka menisbatkan para sahabat kepada apa-apa yang Syiah Rafidhah itu lebih layak untuk dinisbatkan kepada mereka.
Ketika misalnya Syiah Rafidhah menuduh para sahabat kafir, kekafiran itu sebenarnya layak bagi mereka, bukan bagi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Imam As-Sam'ani. Sekali lagi, ijma ulama mengatakan atau ijma umat mengatakan kelompok Syiah Rafidhah kafir gara-gara mengatakan para sahabat sesat. Gara-gara satu akidah ini saja sudah kafir, apalagi ditambah dengan keyakinan mereka tentang Al-Quran, ditambah keyakinan mereka tentang penuhanan terhadap imam-imam, ya bisa menjadi apa? Ya kafir atau kufur besar, ya kuadrat 10 mungkin atau 1000 bahkan. Nah, ini gudangnya kekufuran, kesyirikan, kemunafikan ada pada kelompok Syiah Rafidhah. Kemudian sekarang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Qala rahimahullah, man zama anal Qur'ana naqasa minhu ayatun wa kutimat au zama anna lahu ta'wilatin batinatan tasqutul a'mal atau tusqitul a'malin masyru'ah fala khilafa fi kufrihim. Barang siapa yang meyakini Al-Quran telah berkurang ayatnya, kelompok Syiah Rafidhah meyakini Al-Quran ini yang ada sekarang ini tinggal berapa persen? Nah, sepertiga aja, 2/3-nya sudah hilang kata mereka atau disembunyikan. Dan barang siapa yang meyakini bahwasanya Al-Quran punya takwil yang batil, seperti yang diyakini oleh kelompok Batiniyah, yang dengan itu mereka ingin menggugurkan amal-amal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama untuk mengkafirkan mereka. Ya, seperti takwilnya tadi kelompok Al-Batinah atau Al-Batiniyah. Bahkan sudah kita sampaikan bagaimana kelompok Syiah Rafidhah takwilnya sangat amat jauh dari takwil orang yang waras. Ya. Seperti misalnya Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Apa tafsir mereka dalam kitab tafsir mereka, tafsir Al-Qummi, tafsir Al-Yasi? Ya, mereka mentafsirkan Alif Lam Mim dzalikal kitab. Kalau muslimin sepakat dzalikal kitab Al-Qur'an. Kalau mereka enggak, mereka mengatakan dzalika aliyun, dzalika kitabu aliyin dan sebagainya. Takwil-takwil yang batil, jibti wa taghut mereka tafsirkan dengan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Ini sekali lagi takwil yang batil yang diyakini oleh kaum Syiah Rafidhah. Wa man zama anna sahaba irtaddu ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam illa nafran qalilan la yablughuna bid'ata asal nafsan aw annahum fasaqu amatahum fa hadza la raiba aidan fi kufrihi. Demikian pula barang siapa yang meyakini para sahabat murtad sepeninggal Rasul kecuali sedikit saja, tidak sampai belasan orang, atau mereka dikatakan fasik, maka tidak diragukan orang itu telah kafir murtad dari Islam. Li'annahu mukadzibun lima nasahul Qur'an fi ghairi mawdi'in naridha anhum wasana alaihim. Karena orang itu telah mendustakan Al-Quran yang telah banyak memuji, meridai para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas-jelas ayat yang sangat banyak sekali. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radha. Allah ridha kepada para sahabat. Kok dikatakan kafir, kok dikatakan murtad, dikatakan fasik, maka jelas-jelas itu sebagai pendustaan mereka kepada Al-Qur'anul Karim. Jelas-jelas Allah mengatakan Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu dan seterusnya. Pada akhirnya Allah mengatakan wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada mereka para sahabat yang beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan dan pahala yang besar. Allah sediakan ampunan dan pahala yang besar. Allah sediakan ridhonya, Allah sediakan surganya bagi para sahabat. Kok orang Syiah mengatakan para sahabat kafir? Mereka lah yang kafir karena mereka apa? Mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an Karim, khususnya yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengatakan bal man yushakkik fi kufrin misli hadza fa inna kufrahu muta'ayyinun. Bahkan orang yang meragukan kekufuran orang Syiah Rafidhah, maka orang itu bisa apa? Bisa keluar dari Islam. Karena apa? Jelas-jelas
ya Allah memuji para sahabat orang Syiah Rafidhah, mencaci maki, melaknat, mengatakan mereka di neraka. Kalau orang masih ragu tentang kafirnya orang Syiah, bisa jadi orang itu bisa kafir juga. Fa inna madmuna hadhil maqalati anna naqatal kita wa sunnah kuffarun. Kalau mereka orang Syiah Rafidhah meyakini para sahabat kafir, maka berarti yang membawa Al-Quran dan Sunnah apakah dikatakan orang kafir? Bagaimana orang kafir mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Ini sekali lagi sudah di luar akal yang sehat. Al-Fusakun, bagaimana mereka menuduh bahwasanya yang membawa Al-Quran adalah orang-orang fasik. Wa anna hadil ayat allati yakuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas wa khairuha huwal qarnul awwal kana amatum kuffara. Bagaimana mereka mengkafirkan, mengatakan para sahabat fasik, sedangkan Allah mengatakan dalam firman-Nya kuntum khaira ummatin. Ayat ini pertama kali ditujukan kepada para sahabat. Kalian wahai para sahabat adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Tentunya apa? Yang paling baik yang pertama kali yaitu para sahabat. Khairun nasi qarni. Rasul menjelaskan dalam hadis beliau muttafaq alaih, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Dan itu sama dengan ayat tadi kuntum khaira ummatin. Maka bagaimana dikatakan mereka kafir sedangkan Allah memuji mereka? Wa madmunuha anna hadil ummah syarrul umam. Kalau begitu mereka meyakini bahwasanya para sahabat adalah sejelek-jelek umat, dan itu yang sudah pernah kita sampaikan dari ucapan Imam Asy-Sya'bi. Seorang ulama salaf terdahulu yang bernama Imam Asy-Sya'bi pernah mengatakan orang-orang Syiah atau orang-orang Yahudi itu lebih baik daripada orang Syiah Ar-Rafidhah. Karena orang Yahudi ketika ditanya siapa manusia terbaik dari umat kalian, mereka menjawab para sahabatnya Nabi Musa. Namun orang Syiah Rafidhah ketika ditanya siapa manusia terjelek, mereka menjawab para sahabat. Artinya apa? Orang Yahudi masih lebih baik dari orang Syiah Ar-Rafidhah. Wa anna sabiqi hadil ummah hum syiraruha wa kufru hadha mimma yu'lam bil ittirar min din islami. Kalau mereka mengkafirkan para sahabat, apakah artinya bahwasanya para pendahulu umat ini adalah orang yang paling jelek di atas muka bumi ini? Maka ucapan mereka adalah ucapan yang kufur. Mereka adalah orang kafir yang secara jelas terang benderang dalam Islam. Artinya mereka jelas dalam Islam dihukumi kafir murtad dari al-Islam. Kemudian kata Syekhul Islam lagi, annahum syarrun min amati ahli ahwa. Kelompok Syiah Rafidhah itu adalah sejelek-jeleknya pengekor hawa nafsu atau sejelek-jeleknya kelompok sesat. Ini sama dengan yang diucapkan oleh Imam Sya'bi juga. Amr bin Surahil Asy-Sya'bi beliau mengatakan, "Uhadirukum al-ahwa an-mudillah wa syarruha ar-rafidhah." Aku peringatkan kalian dari semua kelompok-kelompok sesat, dan yang paling jelek adalah kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Kemudian saya bisa mengatakan wa ahaqqu bil qitali minal khawarij. Dan kelompok Syiah Rafidhah itu lebih layak diperangi daripada kelompok Khawarij, daripada kelompok teroris. Maka kita mengharap kepada pemerintah kita. Kalau pemerintah kita ini ada Densus 88 yang menangkapi teroris atau Khawarij, maka yang lebih layak ditangkapi adalah kelompok Syiah Rafidhah, karena mereka lebih jahat, lebih busuk daripada kelompok-kelompok sesat yang mereka adalah apa? Munafiqun. Mereka adalah musuh dalam selimut bagi kaum muslimin. Mereka selalu menusuk dari belakang. Maka mereka lebih layak untuk apa? Diperangi. Maka harus betul-betul kita mewaspadai kelompok Syiah Rafidhah. Demikian pula kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Cuma sekali lagi harus pemerintah yakini bahwasanya kelompok Syiah Rafidhah lebih jahat, lebih berbahaya bagi kaum muslimin, bagi NKRI daripada kelompok teroris. Mereka perlu dibasmi sampai kepada akar-akarnya. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullah, wa annahum kafaru mimma ja'a bir Rasul sallallahu alaihi wasallam bima la yusihi ilallah, dan bahwasanya mereka orang Syiah Rafidhah itu mengkufuri semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Artinya kesyirikan mereka, kekafiran mereka, kemunafikan mereka, kesesatan mereka tidak bisa dihitung, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan kekufuran. Fataratan yukadzibuna bin nusus as-sabitah anhu. Terkadang mereka mendustakan Al-Qur'an, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan yukadzibuna bi ma'ani tanzil. Bahkan mereka juga terkadang mendustakan makna Al-Qur'anul Karim. Fa inna Allah qad dzakara fi kitabi minas sana' 'ala sahaba wa ridwan 'alaihim wal istighfar lahum ma hum kafirun haqiqati. Allah memuji para sahabat di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Allah ridhoi para sahabat. Allah meminta kepada kaum muslimin untuk memintakan ampun kepada Allah untuk para sahabat. Namun orang-orang Syiah mengkufuri ayat-ayat tersebut. Wa dzakara fi kitab minal amr bil jum'ati wal amal bil jihad wa bi ta'ati lil amri ma hum kharijuna anhu. Allah misalnya menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang perintah untuk salat Jumat, mereka enggak Jumatan. Kata mereka tidak ada salat Jumat kecuali ketika munculnya Imam Mahdi mereka. Tidak ada jihad kata mereka kecuali kalau ada Imam Mahdi mereka. Semua pemimpin kaum muslimin itu tidak wajib ditaati kata mereka, karena yang wajib taati adalah imam-imamnya mereka. Maka ini bahayanya orang Syiah Ar-Rafidah. Bahwasanya mereka punya misi dan visi untuk mendirikan negara Syiah di negara-negara al-Islam. Semoga Allah sekali lagi, semoga Allah membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Wa dzakara fi kitabi min walatil mu'minin wa muwadatihim wa islah bainahum ma hum anhu kharijun. Allah mewajibkan di dalam Al-Quran untuk kita mengasihi, mencintai, loyalitas kepada orang-orang beriman, untuk kita berbuat baik kepada mereka. Namun mereka Syiah Rafidah justru membenci, memusuhi, bahkan memerangi, bahkan membantai kaum muslimin. Wa dzakara fi kitabihi minan nahyi an muwalatil kuffar wa muwajatihim ma hum kharijun anhu. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an untuk kita membenci orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara. Namun orang Syiah Rafidah mereka bermesraan dengan orang-orang al-Yahud, dengan orang-orang an-Nasara. Dan sudah kita sampaikan, jangan kita tertipu dengan propaganda media-media massa yang pro kepada orang-orang Iran, orang Syiah Rafidah yang katanya mereka memusuhi Barat, memusuhi Yahudi, padahal sekali lagi mereka memiliki konspirasi dengan orang-orang Yahudi Nasara untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Itu sekedar slogan-slogan yang sangat jauh dari kebenaran. Wa dzakara fi kitabi min tahrimi dima'il muslimin wa amwalihim wa aradihim wa tahrimil ghibah wal hamzi wal lamzi ma hum a'dhamun nasi istilalan lahu. Allah dalam Al-Qur'an mengharamkan darahnya kaum muslimin, tidak boleh kaum muslimin dibunuh tanpa hak, tidak boleh rampas hartanya, dirobek-robek kehormatannya. Diharamkan dalam Al-Qur'an al-ghibah, menggunjing, mencaci maki, mengolok-olok orang muslimin. Namun mereka adalah orang yang paling menghalalkan dalam masalah ini. Sudah saya sampaikan, bahkan mereka melebihi orang-orang musyrikin jahiliyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah mereka mengagungkan Baitullah Al-Haram di Ka'bah. Namun mereka menumpahkan darah kaum muslimin di Ka'bah, bahkan membuang jasa-jasa tersebut ke dalam sumur Zam-Zam. Orang-orang musyrikin jahiliyah mengagungkan Hajar Aswad, namun mereka menculik Hajar Aswad. Ini lebih daripada kekufurannya, kesyirikannya orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Wallahu ta'ala jazakallahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.